Awalnya pasti ada rasa takut ya, cuma kan karena sudah mengerti, sudah paham, ini resiko jadi seorang relawan, jadi sekarang sudah terbiasa rasanya. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menonton tayangan live streaming 31 jam bersama Harian Surya dengan tema cerdas dan kreatif dengan ubah laku. Tentunya ini merupakan serangan acara dari perayaan hari ulang tahun Harian Surya yang ke-31. Spesial bersama saya kali ini, Christine Ayu, wartawan Harian Surya Tribun Jatim, sudah terhubung dengan salah satu sosok yang berperan di penanganan COVID-19. Beliau merupakan salah satu relawan di Rumah Sakit Haji Surabaya, yakni Mbak Anggi. Halo, selamat siang Mbak Anggi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Salam Mbak Anggi, terima kasih banyak karena sudah mau berkenan ikut serta dalam perayaan Hari Ulang Tahun Surya yang ke-31 ini ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak Anggi ini merupakan salah satu relawan penanganan COVID-19 ya Mbak ya? Ya, betul. Jadi Mbak Anggi ini mulai kapan nih Mbak menjadi relawan COVID-19? Saya mulai jadi relawan tepatnya tanggal 4 Mei 2020. Jadi sebelumnya sehari-hari Mbak Ati ini berprofesi sebagai? Kalau sebelumnya saya kerja di klinik pijat bayi sebagai terapisnya. Oke, kalau Mbak Anggi sendiri kenapa nih Mbak kok tertarik menjadi relawan COVID-19? Kalau dari saya sendiri ya awalnya tuh tergerak gitu buat nolong sesama. Habis itu akhirnya pengen terlibat secara langsung di dalam penanganan COVID-19. Dan kemudian ada yang difasilitasi oleh Pemprov, salah satunya di Rumah Sakit Haji ini, akhirnya saya ikut seleksinya dan alhamdulillah keterima. Berarti sebelumnya Mbak Anggi ini memang aktif di kegiatan sosial atau gimana nih Mbak? Kalau sebelumnya sih belum sih, bukan yang aktif banget kayak gitu. Cuma karena sesuai dengan bidang yang saya geluti, jadi ya langsung lanjut saja. Sesuai profesi juga. Oke. Jadi Mbak Anggi dulu pas ada pengumuman keterima masuk sebagai relawan ini perasaannya Mbak Anggi gimana nih? Kagetkah, bingungkah, cemas atau malah senang nih? Perasaannya sebenarnya seneng banget sih, karena kan dari sini saya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat sewaktu kuliah kan. Jadi juga nambah pengalaman buat saya juga, dan saya bisa menyalurkan apa yang saya inginkan selama ini, yaitu kerja di rumah sakit sebagai seorang perawat seperti itu. Tapi ini ya Mbak Anggi nggak takut ya Mbak ya jadi relawan COVID-19? Awalnya pasti ada rasa takut ya, cuma kan karena sudah mengerti, sudah paham, ini resiko jadi seorang relawan, jadi sekarang sudah terbiasa rasanya. Oke nih, sehari-hari Mbak Anggi ini seperti apa nih Mbak? Boleh diceritakan pekerjaan menjadi relawan ini seperti apa nih Mbak? Sehari-harinya seperti biasa ya, kan shiftnya dibagi 3 shift. Shift pagi, shift siang, kemudian shift malam. Kalau di ruangan saya sendiri, masuknya dibagi. Jadi ada dibagi per tim. Jadi setiap shift itu ada satu tim yang bertugas. Jadi kami juga membagi tugas, nanti siapa yang
yang ada di luar, yang ada di tempat perawat, siapa nanti yang akan masuk tindakan. Tapi kami pastinya bergantian, nggak melulu ini saja yang tindakan, nggak melulu ini saja yang ada di tempat perawat. Untuk tindakannya sendiri banyak sih, seperti menyuapi, memandikan pasien, kemudian memberikan obat-obatan. Kemudian kami juga kolaborasi tentunya dengan para dokter dan tenaga kesehatan lain. Seperti itu. Oke. Ini Mbak Anggi asli Surabaya atau luar kota, Mbak? Kalau saya aslinya Sidoarjo. Sidoarjo. Berarti pulang ke Sidoarjo setiap hari atau gimana nih, Mbak? Kalau ada kesempatan sih, kalau di sini kebetulan dari rumah sakit jadi sendiri menyediakan mes untuk karyawannya dan untuk relawannya. Oke, Mbak Anggi, resiko menjadi relawan pasien COVID-19 ini kan sangat besar nih, Mbak, resikonya. Terus begitu. dari keluarga Mbak Anggi sendiri, seperti apa nih Mbak responnya? Kalau dari keluarga saya awalnya memang agak berat ya saya tinggalkan, tapi makin ke sini alhamdulillah sekarang sudah mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya ya Mbak ya. Jadi udah nggak khawatir lagi atau seperti apa nih Mbak? Atau tiap hari dikasih wejangan-wejangan gitu, pesan-pesan gitu? Ya, pasti setiap hari dikasih ujangan, disuruh hati-hati, disuruh makan yang banyak, karena kan namanya keluarga juga pasti ada rasa khawatir. Oke, jadi dalam satu hari kira-kira ada berapa pasien Mbak yang Mbak Anggi tangani? Kalau di ruangan saya sendiri kapasitas fullnya 10 pasien. Karena memang tempatnya lebih ke intensif atau ICU, tapi untuk orang-orang yang COVID, seperti itu. Kalau dulu Mbak Anggi pertama kali menangani pasien, gimana nih Mbak perasaannya? Takut gitu atau gitu Mbak? Gimana nih Mbak? Rasanya, iya memang awalnya ada rasa takut gitu ya, tapi karena kembali lagi kan kita juga sebagai perawat nggak boleh membeda-bedakan pasien, walaupun penyakitnya menular atau bagaimana, tetap harus ikhlas. Seperti itu. Oke, berarti setiap hari ini ya Mbak ya, selalu sharing sama relawan lain ya Mbak ya? Iya benar, dengan apa nih Mbak? senior di ruangan juga. Oke. Biasanya soal apa nih Mbak sharingnya? Sebenarnya soal seperti biasanya penanganan yang baik seperti apa, kemudian kalau obat-obatannya juga kan kalau untuk penyakit COVID sendiri ada yang berbeda dengan pasien-pasien lain yang ada di rawat inap biasa. Jadi kita juga harus mengupgrade ilmu yang kita dapatkan untuk bisa merawat pasien COVID. Ilmunya ya dari kakak-kakak senior yang sudah ada di ruangan sebelumnya, yang sudah bertugas sebelumnya. Mereka juga alhamdulillah welcome kalau sama orang baru. Oke, Mbak, ini kan masyarakat kan mulai ini nih, mulai suka keluar rumah lagi, suka main-main lagi. Mbak Anggi ada yang ingin disampaikan nggak sih Mbak buat masyarakat, khususnya anak muda nih? Ya khususnya anak muda ya. Kalau dari saya sendiri, yang penting 3M itu yang digalangkan pemerintah. Yang pertama memakai masker, yang kedua cuci tangan, dan yang ketiga itu menjaga jarak. Itu sudah merangkup semuanya sih menurut saya. Sudah sesuai dengan bagaimana cara kita menghindari COVID agar tidak terkena pada diri kita, juga kita tidak menularkan kepada orang lain. Berarti meskipun di masa sekarang angka kesembuhannya meningkat, tapi masyarakat nggak boleh lengah gitu ya Mbak ya? Harus tetap itu ya? Tentunya tidak boleh lengah, harus tetap menerapkan 3M. Oke deh Mbak Anggi, terima kasih banyak ya Mbak ya sudah mau sharing-sharing. Dan ini kan memperingati perayaan Hari Ulang Tahun Surya yang ke-31. Mbak Anggi mungkin ada ucapan yang ingin disampaikan kepada Harian Surya? Untuk Harian Surya, harapan saya bisa makin bagus, bisa makin mengcover berita-berita terbaru, terdepan, dan bisa meningkatkan informasi untuk masyarakat-masyarakat khususnya di Indonesia. Selamat ulang tahun juga. Luar biasa sekali dari Mbak Anggi. Terima kasih banyak Mbak Anggi sudah mau berkenan untuk ikut berpartisipasi merayakan Hari Ulang Tahun Surya yang ke-31 ini. Semoga Mbak Anggi sehat-sehat selalu.
Dan semoga COVID ini, semoga Mbaknya juga sehat selalu. amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Anggi. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan Mbak Anggi ya. Siap, siap. Terima kasih Mbak Anggi. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, Tribuners, setelah tadi perbincangan saya dengan salah satu relawan COVID-19 di Surabaya, yakni Mbak Anggi. Semoga perbincangan barusan bisa membuat kita untuk terus menerapkan 3M supaya angka COVID-19 ini semakin menurun. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.